Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai sahabat religi dimanapun Anda berada, selamat menjalankan ibadah puasa untuk kita semua yang menjalankan tentunya. Senang sekali saya kembali menyapa sahabat religi semua di ruang dengar dan di ruang pandangnya kita, tentunya dalam balutan suasana Ramadan, dan hari ini masih di podcast Sipa Karewa langsung dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Hari ini kita sudah memasuki 10 malam terakhir, momen yang sangat dinantikan oleh setiap muslim karena di dalamnya terdapat satu malam yang terbaik dari 1000 bulan. Bagaimana cara kita benar-benar menjemput keberkahan itu? Hari ini di studio Sipa Karewa telah hadir bersama kita Bapak Dr. Andes Haji Kamarudin. Beliau adalah salah satu ketua tim kerja di bidang madrasah, yaitu tim kelembagaan dan kesiswaan di bidang pendidikan madrasah kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Selamat datang Pak Kamarudin. Ya, Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sehat-sehat ya. Puasa masih aman Pak ya? Aman lah puasanya. Lambung masih sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Baik Pak Kama, ini di tengah kesibukan mengawal program-program di bidang madrasah tentunya di Sulawesi Barat, kita tahu sekarang kita berada di fase krusial Ramadan, yaitu perburuan Lailatul Qadar. Banyak masyarakat termasuk mungkin adik-adik kita yang masih sekolah di madrasah itu bertanya-tanya apakah Lailatul Qadar itu hanya untuk orang yang beriktikaf di masjid saja atau ada makna yang lebih luas dari situ Pak? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pada kesempatan yang berbahagia ini tentu kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat kesehatan, kesempatan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan ini kita insya Allah berbincang-bincang terkait dengan keutamaan malam Lailatul Qadar. Salam dan taslim kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan kita dalam hidup dan kehidupan kita di persada bumi ini. Para sahabat religi yang kami hormati, bahwa di bulan suci Ramadan ini ada beberapa keistimewaan. Di antaranya adalah berpuasa sebulan penuh. Di dalamnya juga ada salat tarawih, di dalamnya ada zakat fitrah, di dalamnya ada Lailatul Qadar. Itu semua adalah bagian dari keistimewaan bulan suci Ramadan yang tidak ada pada bulan-bulan selain bulan suci Ramadan. Nah, pada pertemuan ini kita akan fokus membahas terkait dengan apa itu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini, para pemirsa, adalah merupakan seperti yang disampaikan tadi host, bahwa malam yang ditunggu-tunggu betul sekali. Jadi Lailatul Qadar ini terdiri dari dua kata, ya. Lail artinya malam dan al-qadar itu bisa bermakna mulia, bisa bermakna ketentuan, dan bisa juga bermakna sempit, ya. Mengapa pemirsa Al-Qadar itu bisa bermakna mulia? Oleh karena pada malam Lailatul Qadar itu disebutkan di dalam firman Allah yang sangat populer dalam surah Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ya, bahwa pada malam itu diturunkan Al-Qur'an, pada malam yang mulia itu. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah itu malam Lailatul Qadar? Dalam ayat itu lanjutkan bahwa Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya, pada malam itu lebih mulia dari 1000 bulan. Nah, 1000 bulan ini sama dengan 83 tahun 4 bulan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mengapa Al-Qadar itu dimaknai dengan malam ketentuan? Oleh karena pada malam itu ditentukan 4 persoalan yang akan terjadi di bumi ini dari Ramadan ini sampai Ramadan yang akan datang. Yang mana yang 4 itu? Yang pertama adalah terkait dengan rahmat Allah.
dan azabnya Allah. Seperti apa rahmat Allah, azab Allah yang terjadi Ramadan ini sampai di Ramadan yang akan datang, itu ditetapkan pada malam Lailatul Qadar. Dan urusan ini diserahkan kepada malaikat Jibril. Kemudian yang kedua yang ditetapkan pada malam Al-Qadar itu adalah terkait dengan tumbuh-tumbuhan dan rezeki. Nah, itu juga ditentukan pada malam Lailatul Qadar, seperti apa tumbuh-tumbuhan dan siapa-siapa yang akan mendapat rezeki dan tidak mendapat rezeki, itu ditentukan pada malam Lailatul Qadar. Dan urusan ini diserahkan kepada malaikat Mikail. Nah, itu. Kemudian yang ketiga terkait dengan hujan, angin, dan bencana alam. Ini juga ditetapkan di dalam malam Lailatul Qadar itu. Akan seperti apa hujan, angin, dan di mana akan terjadi bencana alam, itu juga ditetapkan pada malam Lailatul Qadar. Dan urusan ini diserahkan kepada malaikat Israel. Nah, yang keempat ini adalah memuat daftar nama-nama yang akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Ramadan ini sampai Ramadan yang akan datang. Nah, mudah-mudahanlah saya dengan host ini belum tercatat, belum ada namanya dalam daftar itu bahwa yang akan dicabut dari Ramadan ini sampai Ramadan yang akan datang. Urusan ini diserahkan kepada malaikat Israel. Nah, itu yang tadi kenapa malam Al-Qadar itu dimaknai dengan malam ketentuan. Kemudian kenapa Al-Qadar itu dimaknai dengan sempit? Oleh karena pada malam Lailatul Qadar itu bumi ini sempit. Apa yang menyebabkan bumi ini sempit adalah turunnya para malaikat-malaikat Allah di permukaan bumi ini. Untuk apa mereka turun, Ibu? Adalah untuk mengucapkan selamat kepada orang-orang yang beriman yang melaksanakan puasa. Jadi kalau orang tidak puasa, Bu, tidak ada ucapan selamat. Dia tidak mendapat ucapan selamat dari malaikat. Nah. Kemudian juga dan mendoakan orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Mengapa malaikat ini lakukan? Oleh karena ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menciptakan khalifah di permukaan bumi ini, sempat dia agak protes kepada Allah. Nah, ini diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya. Jadi malaikat mengatakan bahwa mengapa Allah hendak menciptakan lagi manusia di permukaan bumi ini yang akan membuat kebinasaan dan keonaran. Nah, itu. Wa idza qala rabbuka inni ja'ilun fil ardi khalifah. Mereka mengatakan qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kata malaikat, sementara kami ini kan sudah memujimu dan menyucikanmu. Kenapa mesti menciptakan lagi manusia yang hanya akan membuat keonaran di muka bumi ini? Maka Allah mengatakan, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Ya, seperti itu ya. Artinya malaikat ini sedikit agak protes kepada Allah karena padahal dia tidak tahu bahwa kedudukan manusia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini amat baik, amat tinggi. Istimewa, ya. Pak. Istimewa, betul, ya. Seperti itu, Ibu. Baik, selanjutnya ini kita masuk ke pembahasan yang lebih mendalam tentang makna Lailatul Qadar. Tadi sudah disampaikan, Pak, ya. Iya, betul. Kita sudah dengar istilah itu dari kecil. Lailatul Qadar itu bahkan kadang-kadang kalau ada yang tiba-tiba berubah di bulan Ramadan, mungkin habis ketemu Lailatul Qadar itu. Dan ternyata memang malam Lailatul Qadar luar biasa tadi. Di situ adalah malam penentu, ditentukannya kapan terjadinya musibah, kemudian akan dicatat nama-nama siapa saja yang akan dijemput. Masya Allah, itu luar biasa sekali. Mudah-mudahan nama saya belum dicatat, Pak, ya, di malam Lailatul Qadar ini. Dan
Sebenarnya buat kita yang awam, apakah itu soal takdir kita setahun ke depan atau arti keren lainnya yang selama ini mungkin kita salah tangkap tentang Lailatul Qadar itu? Ya. Mungkin bisa dijawab secara singkat, Pak. Begini, ini pengaturan yang saya sampaikan tadi itu sesuai dengan firman Allah surah Ad-Dukhan ayat 4. Allah berfirman, "Fiha yufraku kullu amrin hakim." Bahwa pada malam itu dijelaskan segala sesuatu dengan hikmahnya. Ya. Mungkin kita bertanya, wah, apakah Allah sebelum menciptakan ini belum menentukan apa-apa yang akan terjadi di bumi? Sesungguhnya sebelum bumi ini dicipta, Allah telah menetapkan apa yang akan terjadi. Namun pada malam Lailatul Qadar itu hanya rincian-rincian pekerjaan yang akan dilakukan oleh para malaikat satu tahun. Ramadan ini sampai Ramadan yang akan datang. Jadi malam Lailatul Qadar bisa disebut juga itu pembagian job desk-nya para malaikat. Gitu. Seperti itu. Bahwa diingatkan bahwa tugasmu satu tahun ke depan ini malaikat ini seperti itu. Yang sesungguhnya sudah jauh sebelumnya Allah telah menentukan sebenarnya. Hanya rincian pada satu tahun dibahas yang akan lebih detail lagi. Ya, detail lagi seperti itu. Baik, Pak Kamat. Terus selanjutnya waktu terjadinya Lailatul Qadar itu sendiri. Jadi ini adalah sebuah misteri dan ini adalah pertanyaan sejuta umat juga, Pak. Semua orang pengen tahu jadwal pastinya kapan. Kapan sebenarnya malam spesial ini turun? Apakah benar-benar hanya berada di malam ganjil saja atau sebenarnya Allah sementara ngasih kita tantangan ini untuk konsisten di 10 malam terakhir tanpa pilih-pilih tanggal misalnya? Ya, begini. Terkait dengan kapan terjadinya malam Lailatul Qadar ini oleh para ulama ini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa semua hari dalam bulan Ramadan itu boleh saja turunnya Lailatul Qadar. Ada juga yang mengatakan turunnya pada malam 17 Ramadan. Ada juga yang mengatakan 10 akhir Ramadan. Menurut pendapat yang masyhur yang terbanyak para ulama mengatakan bahwa terjadinya malam Lailatul Qadar itu adalah berada pada 10 akhir Ramadan, yaitu pada malam-malam yang ganjil. Malam 21, malam 23, 25, 27, dan 29. Itulah pendapat yang terbanyak oleh kalangan para ulama. Di situ ini dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa dirahasiakan? Agar kiranya umat yang berpuasa ini termotivasi untuk terus itu beribadah, untuk mengisi malam-malam Ramadan itu dengan beribadah. Jadi tidak hanya langsung ditentukan bahwa Lailatul Qadar itu turun pada malam 27 misalnya. Jadi kalau ditentukan seperti itu kan nanti orang enggak usah dulu tadarus Al-Qur'an karena nanti malam 27. Jadi hikmah dirahasiakannya ini agar kiranya kita terus termotivasi untuk memperbanyak ibadah. Kan dianjurkan Lailatul Qadar itu kan dianjurkan banyak salat lain, banyak tadarus Al-Qur'an, banyak bersedekah. Pokoknya hal-hal yang baik yang kita lakukan dalam rangka untuk menyambut Lailatul Qadar itu. Kan jadi membudaya, Pak, di 10 akhir Ramadan itu di malam-malam ganjil itu di beberapa tempat masjid masjid atau bahkan di rumah-rumah biasa kalau di kami biasa di rumah orang yang dituakan itu akan mengadakan sholat sholat sunat sholat sunat seperti sholat taubat, sholat taubat dilangsungkannya selama 10 akhir Ramadan itu di malam-malam ganjil. Ya, betul. Itu bagus sekali ya. Baik, selanjutnya ini tentang keutamaan dari malam Lailatul Qadar itu sendiri. Ini pertanyaan terakhir, Pak, ya, soal reward. Kan katanya malam ini lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan, itu betul. kalau dihitung-hitungkan hampir seumur hidup kita ya, Pak, ya. Selain pahala yang uber atau berlipat ganda, betul. apa sih keutamaan yang paling wah yang bakal dapetin kalau semua orang berhasil ketemu Lailatul Qadar? Biar kita semakin semangat ini, Pak. Dan semakin gaspol ibadahnya. Di 10 akhir. Ini menarik sekali dari pertanyaan Ibu. Terkait dengan pernah Aisyah radhiyallahu an
istri Rasulullah ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang saya lakukan ketika saya bertemu dengan Lailatul Qadar?" Baru Rasulullah mengatakan, "Perbanyaklah berdoa." Doanya adalah, saya kira kita Ya, semua sudah hafal, ibu juga ya. sudah hafal. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, ini adalah merupakan doa permohonan kepada Allah agar diampuni dosa-dosa kita. Mengapa? Karena manusia ini tidak ada yang luput dari kesalahan dan dosa. Ketika dosa ini masih bersama dengan manusia tidak terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga akan menjadi masalah. Nah, artinya bahwa Rasulullah juga mengatakan bahwa celakalah manusia yang bertemu dengan Ramadan lalu tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya pengampunan dosa ini adalah merupakan hal yang sangat tertinggi pada derajat manusia sebenarnya. Karena inilah yang akan menjadi sebab dia selamat nanti di hari kemudian. Sehingga ada ulama yang mengatakan bahwa janganlah kamu terlalu khawatir dengan amalmu yang pas-pasan. Asal jangan kurang ya. Ya. Artinya bahwa janganlah terlalu khawatir dengan ibadahmu, amalmu yang pas-pasan, tetapi khawatirlah jika sekiranya ada dosamu yang ini satu ya, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena balasan dosa itu tidak ada yang ringan, Dan dosa ini ketika tidak diampuni itu juga yang akan menyeret kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengampunan dosa saja yang kita peroleh di bulan suci Ramadan ini sungguh menjadi hal yang luar biasa. Belum lagi dilipat gandakan ketika kita salat lail, salat malam, kan selalu diisi dengan misalnya salat Lailatul Qadar, salat tasbih, salat taubat, salat hajat dan lain sebagainya. Nah, ini menarik. Ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mungkin menjadi perhatian dan itu selalu dipraktikkan di mana-mana. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas. Rasulullah mengatakan begini. Barang siapa yang salat 2 rakaat pada malam Lailatul Qadar, di setiap rakaatnya dia membaca surah Al-Fatihah. Kemudian setelah surah Al-Fatihah membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 7 kali. Nah, jadi kita sudah Al-Fatihah membaca Qul Huwallah 7 kali. Kemudian begitu juga pada rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah membaca lagi Qul Huwallah 7 kali. Kemudian setelah akhir salam ke kiri ke kanan, dia tidak merubah duduk seperti waktu tahiyat itu setelah salam. Dan dia mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaik, astaghfirullah wa atubu ilaik sebanyak 70 kali. Nah, dalam hadis itu dikatakan sebelum kita berdiri dari tempat duduk kita, beranjak dari tempat duduk kita, Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa kita dan dosa kedua orang tua kita. Dan Allah akan membangunkan kita di istana surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang dipraktikkan oleh para ulama-ulama kita dan masyarakat kita di setiap menunggu Lailatul Qadar itu. Ya, seperti itu. Ya. Baik, ini tidak terasa ngobrolnya ternyata kita sudah berada di penghujung acara dan ternyata menggapai Lailatul Qadar itu bukan soal siapa yang paling lama melek saja, tapi soal siapa yang hatinya paling tulus dan konsisten. Makasih banyak Pak Kamarudin sudah mampir ke Sipa Karewa. Sehat-sehat terus Pak. Sukses untuk semua program-programnya di madrasah dan juga tentunya untuk sahabat Sipa Karewa. Mumpung masih ada sisa malamnya, ayo kita gaspol ibadahnya, jangan sampai menyesal belakangan. Dan saya Yuniati Yusuf selaku host hari ini mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk segala perhatian dan mohon maaf tentunya untuk segala kekurangan. Kembali saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, selamat menantikan waktu berbuka puasa dan sampai jumpa di episode Sipa Karewa selanjutnya. Baik, saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.